Sehingga katitik pados surga niku jane gampil. Napa niku? Hadiri majelis-majelis ilmu. Nggih. Kinten-kinten pados surga ten pasar malam asal mboten. Napa ten kafe. Nggih. Nggih pados surga wonten mriki. Sebab apa? Di sini akan dibacakan petunjuk hudan dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Kan ngoten nggih. Niki sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ugi sampun nyabdaken taraktu fikum amroini in tamassatum bihima lan tadilu abadan kitaballahi wa sunnatin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang mana kala kalian berpegang teguh kepada dua perkara itu lan tadillu abadan, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Apa itu? Yang pertama, kitab Allah, kitabnya Allah, Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dados kewajiban kula penyasami gondeli kenceng kalian perkawas niki nggih menika Al-Qur'an lan sunnah Nabi. Kan ngoten. Nah, ngertosipun Al-Qur'an, ngertosipun sunnah Nabi, al-ilmu bita'alum. Ilmu itu dengan taklim, dengan belajar. Mboten saged Al-Qur'an Istanbul cilik nika diobong ke emang kok banyune diombe iso khatam 30 juz mudah. Abal-abal dihapus ini. Ya, al-ilmu bita'alum, ilmu itu dengan belajar. Nek mboten salah batin awake dhewe niki pun kathah ayahan. Nggih, arep sinau agama mondok pesantren kira-kira awake dhewe saged Pak. Pun conggah mboten nggih. Mungkin kalau bagi anak-anak nggih masih ada kesempatan, potensinya masih besar. Nek kados kula penyelsami berdua itu sakit ya. Subhanallah itu ya. Nah, maka kesempatannya adalah taklim. Atau lagi, taklim pengawasan. Nggih kados yang tadi. Ini pengawasan atau pengajian? Ini buat teman-teman kaos ini. Nah, kita kaji Al-Qur'an, kita kaji sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung tasih Allah paring kesempatan dumateng kaula panjenengan sami. Nah, niki alhamdulillah niki perdana. Perut pakan betul niki. Tepangan ya. Terus dia tepang, terus tiang sepak kula paring jeneng kula Ihya Ulumuddin. Nah, itu kan kitab Ihya Ulumuddin. Ning kula mboten Ihya Ulumuddin. Ngoten nggih. Nah, hasil saking tlatah Klaten ning sampun sawetara wekdal wonten tlatah Solo nggih. Sampun sawetawis sampai tahun 2000 sampun lebet Solo. Ya, alhamdulillah lare sampun kalih. Alhamdulillah istri setunggal. Lah, Bapak Ibu saking Solo, sing Solo sedaya ada sebagian sampai ke Rapah Setren, nggih. Niki alhamdulillah saking Solo sak saged nular-nurake ilmu ingkang dipun gadahi. Tapi insyaallah sampun kata para asatid nggih tukar kawruh mawon, nggih. Nah, yang disebarkan adalah al-haq Al-Qur'an lan sunnah. Kata niki saking Solo mboten gadah aliran, orang nggawa golongan, ya ora duwe partai. Kata tadi, buatan ake-akean masa, tur orang boleh amplop. Di amplop insya Allah buatan ditampil. Kata ini, ya apa? Kita mau menyebarkan al-haq ini. Kata ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita mau menjadi orang yang terbaik. Apa itu kata Nabi? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang paling baiknya di antara kalian adalah orang yang mau mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Maka saat ini ayuhan nas, kita di hadapan Allah Ta'ala, kita menjadi orang-orang yang terbaik. Fa insyaallah. Allahumma ya nggih. Posisinya satu di antara kedua nek mboten ulang ya diulang padha derajate. Menjadi orang yang terbaik. Maka saat ini kita baru viral di langit. Para malaikat ini mengepakkan sayapnya untuk menaung-naungi kita yang berada di majelis ini di Tanjung
Sari, di Tanjung Sari niki malaikat di langit nemokke ada hamba-hamba Allah taala ingkang nembe majelis zikir, majelis ilmu, lajeng malaikat niku nyeluki bala tentarane kanca-kancane, kemudian menaung-naungi kita, kemudian mendoakan kepada Allah taala supaya kita diampuni oleh Allah taala atas dosa-dosa kita. Allahumma amin. Nah, nggih, wong ngeten iki lho langkung syahid daripada majelis MPR DPR. Masya Allah, kita viral di langit saat ini ya. Ini maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara yang dirahmati Allah Taala, nanti semoga kita kaji bareng-bareng, babakan Al-Quran, babakan Sunnah Nabi, dan mereka mboten aja-aja dunya, mboten aja-aja patus kemuliaan ten akhirat. Nek babakan dunya, bapak ibu untuk mereka langkung pinter, niki macul do pinter, kula mboten saged macul. Masya Allah, ngaret do pinter, kula mboten saged ngaret. Dan diajak babakan kamulyan ten akhirat. Ngaten nggih? Ini. Nah, Bapak Ibu dan saya ngerti rahmati Allah taala, ya seperti mawon kula iki badhe cerita mumpung perdana. Ngoten nggih. Bahwasanya kita hidup di dunia ini kan boten selamanya to nggih. Jenengan ditari ten donya ten Tanjung Sari yuswa 1000 tahun purun, Mbah. Purun, boten. Seompong purun ora ono kancane niku. Telas. Gitu nggih. Tidak mau kita. Padahal kita ini nate tinggal di dua alam. Pernah kita tinggal di alam arwah, kumpulan ruh. Kemudian Allah pindah kita di alam rahim, di rahim ibu kita masing-masing. Kapan Allah pindah ruh yang berada di alam arwah ke alam rahim? Ingat proses penciptaan manusia. Barangkali sudah sampai diterangkan pada asatidz di sini. Bahwasanya nalikanipun kawula panjenengan sami menika wonten rahim ibu yuswa 120 hari. Kinten-kinten sekawan bulan. Maka genap usia 120 hari, 40 hari pertama kita dicipta oleh Allah taala cairan kental. 40 hari kedua berupa segumpal darah. Alaqah dan gumpal mudghah pada 40 hari yang ketiga. Maka genap usia 120 hari, Allah perintahkan malaikat untuk mengambil roh yang berada di alam arwah, lajeng dipun tiopaken wonten jasad ingkang wonten alam rahim. Maka roh ketemu dengan raga ini, maka saat itu kita menjadi makhluk hidup. Kemutan boten? Kemutan nggih? Jebule nggih dicipta kok ngoten niku to. Ini dengan teknologi USG sekarang bisa dilihat atau bagaimana proses perkembangan janin ya. Ini. Maka genap 120 hari kita menjadi makhluk hidup. Nggih. Nek mawi usia kandungan ibu 0 sampai 4 bulan kan belum ada pergerakan. Ngoten niku nggih. Sok ngatosen mboten? Baru ada pergerakan obah-obah jejak-jejak niku ora pun ngancik ulang kaping gangsal. Kan ngoten to nggih. Sok ngelus-ngelus mboten. Mboten, kesupen. Bapak-bapak sok ngelus-ngelus mboten. Mboten. Terus yang dilus-lus beda. Nah, ini kita pernah tinggal di alam rahim. Nggih, kita di rahim selamanya. Mboten to nggih? Rata-rata 9 bulan 10 hari, ada yang lebih sedikit, ada yang kurang sedikit, kan nonton, ya? Ini. Lah selamanya saya terima dokter lewat HPL bedel ya, sesar, kan nonton, ya? Ini. Kita tidak selamanya di alam rahim, pasti kita akan dikeluarkan dari rahim, masuk ke alam dunia. Nah, saat ini kita berada di alam dunia. Ini kita dunia sendiri tadi ya. Deret sing pindah alam tadi. Kita semua berada di alam dunia. Nggih, lah tlatah Tanjung Sari nggih enten iki. Ngoten nggih. Donyane Solo nggih ngoten niku gedung 17 33 ngoten dhuwur ngoten niku. Wis sakniki macet, tambah banjir bisa. Subhanallah. Ngoten nggih. Itu begitu keadaannya dunia ini. Sami kemawon. Nah, maka saat ini kita berada di alam dunia. Padahal kita di alam dunia tidak selamanya, ditarik 1000 tahun juga tidak mau.
Lah sampai kapan? Sampai ajal kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Umur itu ada ajalnya, ada batas habisnya. Rasulullah SAW menyabdakan sitina ila sab'ina, 60 tahun sampai 70 tahun saja. Jadi rata-rata umur kita nggih semonten niku. Ingkang melebihi batas 70 tahun namun sethithik sing entuk bonus niku mboten kathah. Niku nate bonus baik. Baik, itu ya. Mboten sedaya asal bonus, kula nggih mboten ngertos entuk bonus mboten. Ngoten ta nggih. Ini, ndak, kita cuma sementara. Maka konon tiyang sepah paring pangandikan nglakoni urip ten donya niki kados mampir ngombe. Lha mboten dangu, kanten namung seumur jagung. Kan ngoten nggih. Nek ten daerah Solo Sukoharjo niku nek jagung nggih 3 sasi. Sampai mriki. Itu tidak lama. Ya. Maka begitu kita jalani di alam dunia sampai ajal kita dicabut oleh Allah Ta'ala. Padahal yang namanya kematian ini pasti terjadi. Allah sudah menetapkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kabeh ingkang gadah nyawa bakal ngraosaken pejah. Semua termasuk kita. Ngoten nggih. Wit-witan iki godhonge ijo royo-royo, dangu-dangu ya kuning. Nggih, kuning dangu-dangu kandungan air telas dadose kecoklatan. Godhonge nek pun coklat garing, entek-enteke gogrok. Ngoten nggih. Nek godhong pun garing niku kok balik ijo melih. Mboten enten, ajaib niku. Maka begitu juga kita dulu kecil-kecil nonton nggih, bebas merdeka, ora mikir utang nih. Nggih, ora mikir BBM mundak. Itu BLT napa mboten Pak RT, ora mikir nih kok. Gitu nggih. Hingga Allah tumbuh kembangkan kita hingga kita jadi dewasa. Lah nek pun rambutnya niku pun putih. Ini alhamdulillah pun golongan putih kathah nih. Kalau tesih golongan hitam nih. Ya, begitu sudah muncul obat tanda-tanda kematian, ya maka titik balik manusia usia 60 tahun. Betul nggih? Lah nek pun sepuh, kayune ten pundi balik melih. Mboten saged. Ngoten nggih. Ini, maka ini yang harus kita waspadai. Proses hidup kita ini semakin ke sana semakin tua mendekati titik ajal. Kan ngoten? Nah, maka begitu kematian menghampiri kita, maka kita nanti akan dipindah alam oleh Allah masuk ke alam barzakh, alam kubur. Nanti nggih, mriki kuburannya putih Pak Sam. 300 meter. Terus dibuka nggih. Terus. Ternyata mboten enten sing wonten nutup kuburan. Subhanallah. Ini lowongan terus kathah nih kok. Alhamdulillah nek ajal niku nyabuté mboten nurut abjad. Nek nurut abjad kula pun mati dhisik. Ah ya ah. Nek Pak Samsudin kaya ini kok. Untungnya ora nurut abjad ngoten iki. Subhanallah. Baik, ini ya. Maka begitu kita dipindah alam masuk ke alam kubur, alam barzakh, kita tinggalkan dunia ini. Dunia cuma kita tinggalkan, ya. Tidak ada yang dibawa, kata ya. Tidak ada. Ya kecuali amal yang kita bawa. Ya, bondo dunya ditinggal prung. Ya, istri, putra wayah, sanak kadang ditinggal. Yang kita bawa cuma amal. Kan nah, maka begitu kita masuk ke alam barzakh, alam kubur, di sana ada kehidupan. Lah kan mati, iya mati meninggalkan dunia. Tapi begitu masuk ke alam barzakh, pindah alam barzakh itu ada kehidupan di alam kubur. Di sana ada azab kubur, di sana ada nikmat kubur. Nah, ngeten nggih. Nah, nek mawi angsal nikmat kubur bejo kemayangan. Karena di alam kubur itu salah satu rumah persinggahan dari persinggahan rumah-rumah di alam berikutnya. Maka barang siapa yang dia selamat mendapatkan nikmat di alam kubur, maka ini pertanda bahkan mendapatkan kenikmatan di alam-alam berikutnya.
Ananging kosok wangsulipun nalikane mlebeten kubur niku sampun dipun siksa, alamat cilaka mencit bakal digecek-gecek malaikat. Nonton lagi ini, maka ini yang harus kita waspadi Bapak Ibu rahimakumullah. Mumpung kita masih di alam dunia, derek pindah alam, nonton ya. Nah begitu seterusnya nanti di alam kubur. Nah kemudian kita jalani juga tidak lama. Ya, boten selamanya loh Bapak Ibu kita di alam kubur. Ya sampai kapan? Sampai kiamat ditegakkan. Ya, manawi kiamat sampun dipun tegakkan, maka seluruh makhluk yang berada di alam kubur ini dibangkitkan oleh Allah yang terkenal dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Ada ya? Ini. Maka di hari kebangkitan ini Allah Ta'ala akan membangkitkan seluruh makhluk yang berada di alam kubur. Kemudian ada kejadian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini dibangkitkan dalam keadaan wajahnya reno-reno ya, sesuai dengan amal perbuatannya. Ada yang dibangkitkan tubuhnya godres-godres geteh, ngerti nggih? Nah ambune wangi. Siapa itu? Orang yang mati syahid membela agama Allah. Ngerti nggih? Boten medeni, boten berduka cita tidak, tapi bersukaria, kemudian ambune wangi. Ya, juga ada yang dibangkitkan dalam keadaan wajahnya ini tanpa daging, garis tengkorak etok, digerawuti. Sinten niku? Orang yang hidup sebagai profesi pengemis, peminta-minta. Ngerti ya? Kemudian nanti di akhirat gerawuti wajah, garet tengkorak etok. Ini. Kemudian juga ada yang dibangkitkan kepalanya diganti kepala khimar. Sinten niku piantun kok makmum biasane ndisi gerakane imam. Betul nggih? Imame lagi arep berangkat rukuk enten niku Allahu akbar dek rukuk sik. Ngoten nggih. Imame urung salam dek wis salam dhisik repat. Ngoten nggih. Niki ndisi imam. Nah, maka diancam oleh Allah Ta'ala kepalanya diganti dengan kepala khimar. Tetapi juga ada orang yang dibangkitkan nanti dalam keadaan buta. Bangkit dari alam kubur, aneh keadaannya pun buta. Siapa itu? Allah Ta'ala terangkan dalam surah Toha. Nanti bisa dirujuk surah Toha, surah yang ke-20, ayat yang ke-124. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Wa man lan sinten tiyang a'rada ingkang berpaling an dzikri saking pepeling ingsun inggih menika Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an, hidup di dunia kok emoh dengan Al-Qur'an, hidupnya tidak mau dengan aturan Al-Qur'an, nyawang Al-Qur'an mumet kayak tokolan mawut lah, megah, ngaji Al-Qur'an megah, nek krungu Al-Qur'an gembrebek, kupingku panas, bokongku panas, tidak mau pakai Al-Qur'an, dia berpaling dari Al-Qur'an, hidupnya tidak mau dengan Al-Qur'an, maka Allah Ta'ala ancam dia, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka sesungguhnya bagi dia, bagi orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu dibikin kehidupannya sumpek. Uripe niku sempit sumpek, Bapak. Ya. Orang hidup kok mboten purun ngagem Al-Qur'an niku uripe sumpek, sempit, tidak bahagia. Mboten semeleh. Walaupun dia orang kaya raya, justru harta kekayaannya membikin sumpek uripnya. Maka begitu banyak cerita wong sugih niku bingung carane arep ngrumat bondo donya niku.
Subhanallah. Ora cukup kayak brankas ngingu header, ngoten nggih. Ora kul header ngingu satpam sisan. Ora cukup wonten niku kayak gerbang dhuwur. Nggih, wedi konangan ning dalam negeri, kirim yang luar negeri, jenenge wong liya. Bingung itu, disiksa dengan harta kekayaannya. Ngoten nggih. Ini. Maka kalau orang yang dia tidak mau dengan Al-Qur'an, walaupun kaya, uripe sumpah. Begitu juga dengan orang yang punya pangkat jabatan. Ya, niku nek mboten pun nganggo Al-Qur'an justru disiksa dengan jabatannya. Karena itu nggih. Ini maka Bapak Ibu, ayolah kita jangan berpaling dari Al-Qur'an. Kita mau dengan Al-Qur'an ya. Baik, kemudian saya teruskan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Lan kami bakal kumpulkan mereka di hari kiamat dalam keadaan buta. Mengke dipun bangkitaken Allah saking alam kubur, dikempalaken Allah Ta'ala dalam keadaan buta. Lajeng piyambake matur dumateng Allah Ta'ala, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kula sakmenika panjenengan kempalaken dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basyira, lan yakti kula riyen ten donya niki saged melihat, saged deleng. Kenapa ya Allah, saat ini saya buta, padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Apa jawab Allah Ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah telah datang kepadamu toh dulu di dunia ayat-ayat kami, telah datang kepada kalian Al-Quran, telah datang kepada kalian para mubalik, para kiai, para asatid, para habaib yang mengajarkan Al-Quran. Sampun blusukan neng kampung-kampung, di pedesaan-pedesaan mengajarkan Al-Quran. Fanasitaha, tetapi kalian melupakan itu, kalian emoh itu dengan peringatan Al-Quran. Maka apa kata Allah Ta'ala? Wa kadzalikal yauma tunsa. Begitulah saat ini, karena dulu kau melupakan Al-Quran, padahal telah datang peringatan Al-Quran kepada kalian, maka saat ini aku pun lupakan kalian, kemudian dibikin buta. Okay. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, telah sampai atas diri kita peringatan-peringatan dari Al-Quran, maka ayolah kita terima itu Al-Quran, kita mau menggunakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ampun ngantos mangke ten akhirat kalau yang sami dipun bangkitaken dalam keadaan buta. Ngoten nggih? Napa tegel Bapak? Ngoten nggih? Mriki melek, mengke sing kadang mriki wuta. Padahal kita sama-sama muslim, saudara. Napa tegel dulure mengke wuta ten akhirat. Nggih, mboten tegel ta nggih? Nggih, termasuk ugi para suami napa tegel jenengan mengke melek ning istri anake mengke utuh. Nggih, mboten tegel. Nggih, termasuk ugi Pak RT, Pak sampai RT. Napa tegel Pak RT? Ngoten ta nggih? Mengke rakyate jenengan utuh, jenengan melek piyambak, rakyate utuh. Mboten tegel. Niki sanese RT enten niki. Ngoten nggih. Nah, mboten tegel ta nggih Pak RT? Nah, maka bareng-bareng ya, bareng-bareng bagaimana nek panjenengan pengen menyelamatkan dirinya di akhirat saged deleng, ngoten nggih, sebagaimana di dunia saat ini kita bisa melihat, maka jangan sampai anak buah kita, rakyat kita, istri dan anak-anak kita mengkewut. Ngoten nggih, maka rombongan dari Solo niki tergerak, ngoten nggih, untuk bisa menyampaikan Al-Qur'an kajenge sederek-sederek muslim wonten mriki ugi mengketen akhirat selamat saged melihat saged ndeleng boten didamel wuta kalih Allah Ta'ala. Ngoten nggih. Kalau ada orang muslim di bumi ini kok ya belum kesampaian Al-Qur'an, maka wajib atas diri kita datangi mereka untuk dikasih tahu, berikan peringatan Al-Qur'an sampai wonten niku. Betul nggih? Makanya semangat bagaimana menyebarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an begitu disebarkan menyelesat sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Betul nggih? Maka mangke panjenengan ngaji entuk oleh-oleh ugi monggo disampaikan. Betul nggih? Kepada sanak kadang sanesipun. Nggih bareng-bareng
pados keselamatan ten akhirat. Insyaallah saged dipahami ya. Nggih. Maka mangke begitu kita dibangkitkan oleh Allah Ta'ala, lajeng mangke kita dipun kempalaken wonten ing alam mahsyar, padang ora-ora. Alam mahsyar niku alase tembaga, Pak. Mboten karpetan, mboten keramik granit, mboten. Tembaga. Mboten nggih. Tembaga niku sifatnya panas. Mboten nggih. Ilange panas wangel. Itu tembaga. Mboten nggih. Ini matahari didekatkan cuma kira-kira 1 mil saja. Saged bayang ya, Pak. Lho matahari ten donya niki deket ngoten niku. Niku mun wong-wong nem niku kon unen-unen apa nerakane bocor ya panase kaya setan iki. Subhanallah. Ngoten iki wis panas e. Ning omah beberapa hari yang lalu kan panas iki. Ngoten nggih. Niku wis do kelabaan to. Subhanallah. Itu nggih ini. Lah nanti di alam mahsyar matahari cuma sekitar 1 mil. Sangat dekat sekali. Ngoten sangat-sangat dekat. Ya. Maka saged dipun bayangaken ten alam mahsyar niku praktis sedaya adus keringet. Enten ingkang kecah sak polok. Nggih, enten ingkang sak dengkul, enten sing sak paha, sak perut, sak dodo, enten sak gulu, enten sing mencap-cap dingkluk titik kelelep. Betul nggih? Keringat itu signifikan setara dengan banyak sedikitnya dosa. Saya akeh dosane ya saya kelelep kringete dhewe-dhewe. Ngoten nggih. Kejadian yang ajaib antara satu dengan yang lainnya niku beda-beda. Sijine kelelep, sijine melu kelelep kok dereng karuan. Ora kaya ning donya dibaca ben banjir kabeh mboten. Ngoten nggih. Ya siji kelelep siji gur kecah ya saged kekuasaan Allah Taala. Kan ngoten nggih. Ampun dibayangke ora cerak-cerak wong kelelep mboten ngoten nggih. Ya. Kira-kira Bapak Ibu pertanyaannya, jengben awake dhewe keceh napa kelelep? Kira-kira keceh apa kelelep niki? Wis saged mboten saged keceh nggih. Nggih, insyaallah nggih. Mohon pada Allah Taala. Baik ya, ini. Saya akeh dosane, ngoten nggih saya kelelep kringete dhewe-dhewe. Ya. Maka karena kita manusia boten selak batin 24 jam niki, pertanyaannya akeh dosane apa akeh ganjarane? Betul lah Pak. Subhanallah. Maka kita butuh amalan sebagai penghapus dosa. Kan ngoten? Mboten disadari awake dhewe kulaan dosa. Orang sing rumise saking dosanipun dosa. Maka kita butuh amal-amal yang bisa menghapus dari dosa-dosa kita. Termasuk hadir panjenengan wonten majelis ilmu, kita jalani dengan keyakinan satu langkah panjenengan mengangkat derajat, satu langkah lagi dihapuskan dosanya. Panjenengan hadir di majelis ilmu, majelis zikir ngeten iki didoakan oleh malaikat, padahal malaikat doanya ijabah, dikabulkan oleh Allah Taala. Maka hadirnya kita di majelis ilmu, dosane awake diresiki kali Allah Ta'ala. Begitu juga kita tegakkan sholat, antara sholat duhur dengan sholat asyar, dosa antara duhur dengan asyar hapus dengan sholat asyar. Dosa antara asyar dengan maghrib hapus dengan sholat maghrib, maghrib dengan subuh hapus dengan sholat subuh, subuh dengan duhur pun hapus dengan sholat duhur. Jumat ini dengan Jumat berikutnya hapus dengan sholat Jumat berikutnya. Jadi praktis kalau menjadi muslim sejati, muslim yang baik, mengamalkan Al-Quran, maka praktis meninggal dalam keadaan bersih dari dosa. Tetapi kalau kita tidak usahakan diri kita untuk menjadi muslim yang baik, baiknya ukurannya apa? Mau menggunakan Al-Quran. Karena baik ibadah kita kepada Allah ukurannya Al-Quran. Ibadah atean piyambak mboten saged ora payu. Ibadah harus ada contoh dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Maka pelajari Al-Quran, pelajari Sunnah Nabi untuk bekal kita ibadah. Ulama Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Gak punya ilmu sebelum amal dan berucap.
maka wajib kita pelajari ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ngerti lagi? Karena apa? Ibadah, amal-amal ibadah kita yang bisa menghapuskan dari dosa. Baik, lebih jelas lagi saya contohkan. Sholat tadi sebagai kafarah daripada dosa. Kalau dikerjakan dengan benar, ya, sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada Rasulullah menyatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku ini sholat. Maka sholat kita usahakan, ya, sesuai dengan sholatnya Nabi. Karena tadi ini, sholat itu amal yang baik. Tetapi kalau amal yang baik, walaupun itu sholat, tetapi dikerjakan dengan cara yang keliru, justru membawa kecelakaan bagi pelakunya. Ini sholat loh, sholat, ya, bukan amal yang buruk, amal baik, amal sholat. Tetapi kalau dikerjakan dengan keliru, justru membawa kecelakaan. Sudah mafhum di antara kita ayatnya, fawailu lil mushallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una ma'un. Yo cilaka mencet kageme wong-wong sing salat, sinten niku salat dilampahi kanthi kahanan sahun, lali, ya, tidak khusyuk, kemudian sholatnya yuraun, riya, pamer untuk manusia yang lainnya. Artinya sholatnya ini bukan untuk Allah Ta'ala, tetapi dihadapkan untuk selain Allah. Maka sholatnya itu membawa kecelakaan kepada pelakunya. Ngerti lagi? Ini kan yang cep-cepan betul. Oke, cep-cepan betul lagi. Nah, ini kan barang apik nih kok. Tinggi napa itu kipas nggih HP, tinggi tip nggih sae. Ngoten to nggih. Tetapi jenengan ambil paku beton sebelah kanan, panggil paku beton sebelah kiri, pun jenengan maca bismillah, kemudian dengan celopke. Ngoten to nggih. Nek mboten percaya, ampun dicoba nggih. Ampun dicoba. Ini hukum sunatullah. Lah ngoten to nggih. Barang apik ning lakonene keliru, kesetrum niku. Nggih, mengke ampun dicoba nggih. Ya, baik. Barang apik ning cara nglakone keliru, gawe cilaka. Betul nggih? Maka ayolah sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya kita kerjakan dengan benar. Benar ukurannya apa? Dari Allah Ta'ala, ada dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maka amal ibadah kita nanti bisa menghapuskan dari dosa. Ini maka kembali pada persoalan, maka awake dhewe iki mboten selabaten kebak dosa. Maka usahakan kita jadi muslim yang baik, mau menggunakan Al-Qur'an, mau menggunakan sunnah Nabi, amal ibadah dengan benar ada dalilnya, ada ilmunya, biar ini bisa menjadi penghapus dosa. Ini makanya yang harus kita pahami, mumpung kita masih berada di alam dunia. Lah mengke pungkasanipun terakhir di alam akhirat. Alam akhirat ini Bapak Ibu papan panggenane namung wonten kalih. Nek boten nyemplung neraka munggah swarga. Betul nggih? Maka mereka insyaallah bareng-bareng Bapak Pak RT ngoten nggih. Niki bareng-bareng mengke sak kampung Tanjung Sari mengke mlebet ten surga gawe kaplingan dhewe kampung Tanjung Sari. Ngoten nggih? Cocok nggih? Syarat ketentuan berlaku. Iman takwa mengke bareng-bareng mereka. Syarat ketentuannya mboten berlaku, ya mboten angsal. Ngoten nggih. Blonjo ning mat mawon nggih syarat ketentuan berlaku. Ngoten nggih. Ini ya, maka usahakan bareng-bareng dari kita semuanya, ampun pisah dalan.
Suaminya jangan sampai hanya untuk melakukan kebaikan sendiri hingga acuh tak acuh kepada anak istrinya, tidak diajak untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Jangan. Ya ampun, ajak mereka bapak-bapak. Ya ampun, ngantos panjenengan nangke sampun lebet swarga, anak bojone ra trimo jenengan diseret kok. Ngoten nggih, ra sido mlebu surga ujur. Ajak ya. Begitu juga dengan yang pamong-pamong itu mriki, Pak RW atau Pak RT, bareng-bareng ajak rakyate. Ngoten nggih. Ajeng napa mengke jen dadi RT itu surga, mboten napa-napa. Ngoten nggih. Ini bareng-bareng nggih, mboten pisah dalan ya. Ini. Nah, sementara Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Taala, manawi sampun dipun perang ten akhirat, Allah Taala kalamkan fariqu fil jannati wa fariqu fis sa'ir. Seperangan tiang bakal dipun lebetaken sun surganipun Allah, seperangan tiang bakal dipun lebetaken ten nerakanipun Allah Taala. Lajeng Allah Ta'ala itu ambil makhluk yang bernama maut berupa gibas. Terus gibas niku bisa disembelih oleh Allah Ta'ala. Ini al-maut pun dibelah oleh Allah Ta'ala. Maka saat itu sudah tidak ada kematian. Ya ahlil jannah khulud fiha, wahai penduduk jannah, kekal kalian selama. Ya ahlin nar, wahai penduduk neraka, khulud fiha, kekal kalian selama-lamanya di neraka. Yang namanya selama-lamanya itu abadi, Pak, tanpa batas. Nek seneng yo seneng terus tanpa wates. Nek cilaka niku nggih cilaka tanpa wates, nggih. Yang namanya 1000 tahun saged dilampahi 1000 tahun, Pak. Nggih, sak yuta tahun masih bisa dijalani lho, Pak, sak yuta tahun. Sak miliar tahun gremet-gremet isih tekan sak miliar tahun. Sak triliun tahun isih iso disabar-sabarke tekan sak triliun tahun. Tapi yang namanya abadi tanpa batas, kalkulator ngitung jeblok nih, nggak bisa. Sakit bayang ya Pak, abadi namanya, tanpa wates ya. Maka ayolah, ini yang harus kita pahami, prosesi alam yang harus kita jalani masih panjang bapak-bapak ibu-ibu ya. Kesempatannya sekarang di alam dunia, alam yang sangat singkat, tapi ini menjadi penentu di alam-alam berikutnya ya. Saya sampaikan dalam surah Al-Hasyr, Allah Ta'ala kalamkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wong-wong sing padha iman, ingkang kasebat iman niku mboten namung pitados tok, mboten, ananging purun taat, tunduk patuh, pasrah bongkokan, lugu manut miturut dumateng Allah, niku kasebat iman. Nek namung pitados tok, tiang-tiang musyrik niku ugi pitados, sing nyebabke langit bumi niku nggih Allah, raketan ketok pelo-pelo titik ya tetep Allah. Ngaten nggih ini. Tetapi mereka tidak mau taat kepada Allah, tidak mau gugu manut miturut dumateng Allah, tidak mau ibadah kepada Allah, maka mereka tidak disebut orang beriman. Maka kalau kita sekarang mengaku beriman, ayolah kita tunduk patuh dengan aturan-aturan Allah. Ngaten nggih? Allah pesankan wattaqullah, takwa sira kabeh dumateng Allah Taala. Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah masing-masing di antara kalian, saya dan Anda semuanya, ini memperhatikan bekal apa yang saat ini sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Sekarang kita berada di alam dunia, bekal yang kita siapkan apa untuk nasib kita di alam akhirat. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, sak temene Allah bakal menghabarkan punapa ingkang sampun kaulinya sambil lampai ten alam dunia. Ya, maka pertanyaannya, kira-kira awake dhewe niki sangune pun kathah napa nembe sithik? Dereng kathah. Dereng kathah ya. Bapak-bapak, ya. Bekale pun cukup napa dereng niki? Dereng. Nah,
maka ayolah kita usahakan ya, cari bekal sebanyak-banyaknya ya, mumpung tesih Allah paring kesempatan ya. Nanti Allah itu menilai dari akhirnya Bapak, bukan awalnya, bukan, tapi akhirnya, penutupannya ya. Maka ayolah, walaupun masih Allah berikan kesempatan kita di dunia ini, tidak tahu sampai kapan, sisa umur kita ini kita gunakan untuk mencari bekal di akhirat ya. Salah satunya Bapak yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, purun nyinau Al-Quran, purun ngaji Al-Quran. Alhamdulillah wonten ing Tanjung Sari mriki sampun dipun tiga lampai ya pengaosan Selasa Pahing nggih. Selasa Pahing selapan sepindah pada maghrib ya Pak Sam nggih. Pada maghrib nggih wonten mriki atus ngoten niki mangke dipun agendakan. Nggih diagendakan dipun temen-temenaken. Aku arep nyinau Al-Qur'an pendak Selasa Pahing. Ngoten nggih. Nggih nyinau Al-Qur'an. Pun bondo-bondo kuping tok mboten napa-napa. Ya, kalau lihat-lihat mboten napa-napa. Ngantuk-ngantuk ae ora apa-apa. Ngoten to nggih. Ngoten. Mboten selabate ya mriki petani kok ngoten lho. Ngoten nggih. Kesel-kesele awak to niki. Ndak apa-apa ya. Lah kemudian lah kok khatame pirang puluh tahun artinya Al-Qur'an selapan pisan ngoten niki. Allah tidak menuntut hasil ya. Rasulullah sudah paling mengantikan kepada kita, barang siapa yang berhimmat, punya azam kenceng, niat kenceng, kuat arep nyinau Al-Qur'an, lajeng mangke baru dapat satu ayat, dua ayat, kemudian meninggal, dipun kersakan Allah Ta'ala, ditimbali oleh Allah Ta'ala, padahal belum atohan Al-Qur'an, oleh Allah Ta'ala sampun direken khatam Al-Qur'an kamilatan, sempurna. Bejo apa bejo? Bejo nggih. Nah, monggo azam niat kenceng ya, niat kenceng arep nyinau Al-Qur'an. Ngoten nggih. Semampunya engkang gadah kemampuan menghafal, ditulis, ngoten nika mengke disebar-sebarke. Mampune bondo kuping mboten napa-napa. Sing mudeng karepe pun cukup. Ngoten nggih. Niki saged dilakoni nggih. Sing dereng paham dipun tangletaken. Mboten sakudu hafal ayate, mudeng rujukan ayate ten pundi surate napa mboten ya. Sing penting mudeng karepe terus mengke dilakoni pun cukup niku. Ngoten nggih. Ini maka yo azamkan niat kenceng arep nyinau Al-Qur'an pendak Selasa Pahing nggih wonten Tanjung Sari mriki. Mriki ingkang hadir Tanjung Sari sedaya. Nggih, napa lintas? Lintas nggih. Alhamdulillah ganjarane nambah kathah. Ngoten nggih. Nambah kathah ganjaranipun. Nggih ngoten nggih. Nggih. Nah, kemudian ning kangsa wangsule nek mboten purun niat babar blas nyawang Al-Qur'an wis mumet, ngoten nggih, wis gembrebek, ngoten nggih. Lah mengke ya dibebani dosa 30 juz. Tur dijamin ora iso nglakoni. Ngoten nggih. Ini maka ayo mumpung masih ada kesempatan ya, sisa umur kita ini kita gunakan. Nggih, maka bejo kemayangan bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala nggih, purun nyinau Al-Qur'an terus mengke pejah wonten kahanan purun nglampahi Al-Qur'an. Padahal mangke teng akhirat yang berbicara bapak ibu itu Al-Qur'an. Saya potong sedikit. Yang disebut Al-Qur'an itu bacaan. Panjenengan maos alhamdulillahi rabbil alamin. Lah niku Al-Qur'an. Lah ingkang niki kasebat mushaf Al-Qur'an. Mushaf itu lembaran-lembaran Al-Qur'an. Nah, yang Al-Qur'an itu bacaan yang disimpan di Lauhil Mahfuz sama dengan bacaan Al-Qur'an yang kita baca. Kata ini maka ayolah kita mau mempelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an ini nanti di akhirat jadi hujatul laka aw alaika, menjadi hujah untuk kita atau hujah atas kita. Maksudnya apa? Al-Qur'an nanti yang menghukumi kita. Kalau saat ini kita hidup di dunia
purun ngaji Al-Qur'an terus ngamalke Al-Qur'an, lajeng mengketen akhirat Al-Qur'an akan membenarkan kita. Kenapa? Karena saat ini cocok karo Al-Qur'an. Tetapi Al-Qur'an akan merobohkan kita. Apa itu? Karena hidup di dunia tidak mau dengan Al-Qur'an. Uripe amal kelakuane nunjang palang nyimpang saking Al-Qur'an. Ya, mangketen akhirat Al-Qur'an yang akan merobohkan kita. Oh, napa? Ora cocok kok karo Al-Qur'an. Ngoten nggih? Ini insyaallah mriki gadah Al-Qur'an sedaya nggih. Insyaallah ibu-ibu gadah nggih. Ren mas kawine Al-Qur'an nggih. Apa dosa? Lan niku dipun sinau mangke. Ngoten nggih. Ini nggih, monggo mangke sareng-sareng wonten masjid menika nggih. Niku kita pelajari Al-Qur'an. Kembali. Ngoten nggih. Saking Solo ajak-ajakanipun ajak-ajak pados kamulyan ten akhirat. Ngoten nggih. Boten ajak-ajak pados kamulyan ten donya. Ya, yang diajak, yang disuruh adalah mencari keridhaan Allah Ta'ala, kemuliaan di akhirat. Okay? Kembali, saking Solo tidak punya aliran, tidak punya golongan, arep nglamar Pak RT ning kene ora payu. Ngoten nggih. Nggih, mboten patos amplop. Nggih, insyaallah di amplope mboten ditampi. Ya, sama-sama ikhlas karena Allah Ta'ala. Oke, ngoten nggih, ini sampun manjing bisa ya. Nanti saestu dipun teman-teman akan ajak sanak kadang bareng-bareng kajenge mengke saged ngempal ten akhirat nggih. Mengke ditenggo Pak RT nggih ndamel kampung Tanjung Sari ten akhirat nggih. Kembali ya bareng-bareng syaratnya ayo sak wargane sak kerabate bareng-bareng iman takwa demang pada Allah Ta'ala. Kata nggih. Baik kita akhiri, sebelum diakhiri ada yang mau ditanyakan? Sebelum saya akhiri ya dari bapak-bapak yang belum jelas. Sampun nggih? Sampun jelas, ibu-ibu ada yang mau ditanyakan? Sampun jelas nggih? Baik, kita akhiri, kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa. Kita doakan saudara-saudara kita yang baru sakit, semoga segera dikasih kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita doakan untuk kebaikan diri kita, kebaikan anak istri kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma shfi mardana wa min jami'il muslimin. Allahumma ij'al lahum tahuran. Allahumma ij'al lahum tahuran. Allahumma ij'al lahum tahuran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan, rizqan thayyiban, rizqan wasi'an, nafi'an mubarakan fi. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahi rabbil alamin.